Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan Anda di kelas IPA. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan anggis bermain. Tujuan video pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami konsep dasar tentang perkembangbiakan vegetatif dan bagaimana proses ini memungkinkan tumbuhan angias permai menghasilkan keturunan tanpa melalui peleburan sel reproduktif. Anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Pernahkah kalian menanam singkong? Bagian manakah dari tanaman singkong tersebut yang ditanamkan? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak materi pembelajaran berikut. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri untuk berkembang biak. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu dengan cara yang pertama, rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya, rimpang-rimpangan seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan sebagainya. Mengapa dikatakan batang? Karena rimpang-rimpangan memiliki ciri yang sama dengan batang, yaitu memiliki ruas dan buku. Yang kedua adalah stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, contohnya stroberi dan pegadar. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Dikatakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil yang disebut cakram. Contohnya jenis bawang-bawangan. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengalami penggelembungan di dalam tanah berisi cadangan makanan. Contohnya kentang dan ubi jalar. Kentang dikategorikan batang karena pada permukaan kentang dapat muncul tunas. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, umbi batang juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Dan yang kelima adalah kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi-tepi daun atau disebut juga dengan tunas liar pada tepi daun. Contohnya tanaman cocor bebek. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Antara lain dengan cara yang pertama, mencangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sampai tumbuh akar. Jika telah tumbuh akar, maka akan dipisahkan dari tanaman induk dan kembali ditanam. Contohnya, tanaman yang dapat dicangkok adalah mangga, rambutan, dan jeruk. Yang kedua, merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika telah tumbuh akar, maka akan dipisahkan dengan induknya. Contohnya, tanaman yang memiliki tangkai atau cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Dan yang ketiga, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru, misalnya singkong dan tebu. Demikian video pembelajaran kali ini. Semua semangat, semua hebat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.